Halo, Assalamualaikum semua. I hope everyone is in a good condition. Nah, hari ini kita akan membahas diagnostic pretest untuk section 2 structure and written expression ya. Jadi langsung aja, kali ini kita akan membahas nomor 1 sampai dengan 15. Nah, untuk diagnostic pretest ini, yaitu section 2 structure and written expression, kita review sedikit sebelum kita mulai membahas ya. Waktu yang diperlukan adalah 25 minutes. 25 minutes sudah termasuk membaca perintahnya, including the reading of the directions. Oke, 25 menit. Jadi ini berarti kita harus paham betul bagian tiap bagian itu kita harus apa yang harus kita lakukan. Jadi, kalau kita membaca direction setiap bagian, berarti kita sudah menghabiskan waktu nih, menghabiskan waktu untuk memahami directions ini. Padahal kalau kita bisa langsung ke soal, itu akan sangat membantu. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memahami directions bisa kita gunakan untuk langsung mengerjakan, gitu ya. Jadi kita pahami dulu. Jadi teman-teman saat tes section 2 bisa langsung ke nomor 1. Oke. Structure ada dua bagian ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini kita bisa lihat directions. These questions are incomplete sentences. Ya, jadi ada kalimat yang tidak lengkap. Ya, incomplete sentences. Tugas kita adalah untuk memilih jawaban yang paling benar. Nah, di sini kita pilihan, ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Choose the one word. This one is also the keyword for structure. Untuk bagian nomor 1 sampai 15, choose the one word or phrase that best completes the sentence ya. Jadi kalau ini artinya kalau teman-teman menjawab lebih dari satu pilihan jawaban, berarti otomatis jawabannya salah ya. So make sure that you have only one word or phrase untuk melengkapi. Uh, a sentence starts with capital letter, diakhiri titik. Nah, ini kan kalimat ya. Nah, uh, kita ada blank space di sini. Oke, this blank space ini yang harus kita cari jawabannya. Oke. Nah, here A, B, C, D. Nah, nanti pilih hanya salah satu jawabannya saja. Ini juga sama ya. Jadi, ini, ini blank space. Oke, ya, instruksinya seperti itu. If you understand these instructions, nah ini bukan saatnya latihan lagi. Jadi kalau pas mulai tes, langsung saja. Ya, ini bisa di skip. Nanti kalau kita terlena mengerjakan contohnya, nah kita teman-teman akan menghabiskan waktu 5 minutes to do. Padahal kalau 5 menit untuk memahami direction, berarti tinggal 20 menit lagi dong untuk mengerjakan 40 butir soal. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian yang pertama nih. Bagian pertama nomor 1. Sama ya, ABCD. Semuanya ABCD, ABCD. Oke. Nah, kita pahami di sini yang kita perlu fokuskan di bagian blank space ini yang harus kita isikan apa, kan? So let's pay attention on this. Nah, eh, harus paham dulu subjek ya. Subjeknya mana? This one is the subject ya. Masih ingat indikator, salah satu indikatornya adalah nih artikel the ya, untuk menunjukkan bahwa bagian yang mengikutinya adalah benda. North Pole, kalian masih ingat ya, nama yang spesifik ya untuk subjek, itu proper noun. Ya, jadi apabila ada noun yang memiliki nama khusus, North Pole, Betaria, Surakarta, itu proper noun ya. Nounnya memiliki specific name. Nah, North Pole, ya the North Pole place hanya satu nama saja di sini, berarti ya jumlahnya berapa? Satu. Kalau satu, berarti kita sudah punya subjek, kata gantinya it. Ya, place, thing, jumlahnya satu, it. Subjeknya sudah ada, berarti kita harus cari
predikatnya. Ya, predikatnya ini possible, has possible ya. To be having juga mungkin, ya kan? Which is having ada konektor di sini. Kalau kita letakkan di sini, apakah ada kata kerja lain yang muncul setelah ini? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, jangan pilih yang ini. Berarti nanti kalimatnya belum selesai. Ya, so this is not possible. Kalau ini very easy karena tahu-tahu ada muncul pronoun ya. Pronoun kok muncul setelah noun di sini tanpa ada conjunction atau tanda baca atau apapun berarti kita sebut sebagai double subject ya, double subject. Nggak boleh nih, berarti this one is also incorrect ya. Nah, ini ada dua possibility. Kalau ada dua possibility gimana? Ya, lihat kita tahu maknanya. Nah, biasanya kalau to be verb ing itu adalah bentuk continuous ya. Ini ada is, present. Continuous itu gimana? Untuk menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung salah satunya ya. Nah, kalau sesuatu sedang berlangsung berarti kan indikatornya now, at the moment, ya, right now. Nah, ternyata di sini ingat fungsinya ada fungsinya nih, the North Pole blank latitude of 90 degrees north. Ini adalah fact ya. Kalau fact masuknya apa? Present simple. Kalau present simple ya udah yang simple simple dalam bentuk present nih dah. Ya, jawabannya adalah the North Pole. Kita bisa dituliskan in fact dan present simple. Iya, udah ketemu. Oke. Number two, ya. Eh, kita bisa mengidentifikasi kata kerja yang udah teridentifikasi tanpa harus tahu maknanya, ada model. Ya, ada model. Kalau model berarti di depannya haruslah berupa noun. Ya, subjeknya kan di depannya sini nih. Ini subjeknya harusnya di sini. Ya. Nah, ada catatan di sini. Mereka ada koma dan ini can. Ini nggak bisa langsung noun subject nggak bisa. Ya, jadi kalau kita ada subjek, ada verb, dikasih koma, oh, ya harus ada bentuk lain di situ. Jadi the greyhound, koma can achieve salah, ya. Misalnya kita ada yang simple aja, Michelle can read. Nah ini koma nggak boleh nih, nggak perlu koma, ya sama seperti contoh yang ada di sini. Oke, nah nggak boleh. Begitu pula untuk yang B sama ya, yang B juga bukan. Sama the fastest greyhound, koma nggak boleh. The fastest dog greyhound can. Nah ini juga nggak boleh. Nah yang betul adalah bentuk ini. The fastest dog. Apa fastest dognya? The greyhound. Ya, the greyhound, koma can. Nah ini baru benar. Tuh ya. Jadi kalau ada model, nah di sini ada koma, pastikan di depannya ini juga ada koma. Ya. Oke, something like this. Subjeknya nih, the fastest dog. Fastest dognya jenisnya apa? Greyhound. Ya, can achieve. Ya, the fastest dog, the greyhound, can achieve. Coba kalian perhatikan lagi polanya ya. Oke, number three. The Mayflower. Kita ada, ini harus hati-hati kalau kalimat panjang, kemungkinan ada conjunction di situ, tanda hubung. The Mayflower sama kayak nomor satu ya, nama ya, proper noun. Predikatnya mana? To be verb 3 nih. Ya, to be verb 3. Oke, ini kita garis bawahi double. Sini adalah verbnya ya. Oke, oh ada but conjunction. Setelah conjunction ada subjek predikat ya. A hurricane, ya kan? A hurricane ini subjeknya kok tahu ini ada artikel a, right? Nah, yang pasti salah mana? Yang C pasti salah. Kenapa? Double subjek nih. Kalau ini gimana? Masa non langsung verb ing ya? Ah, ya ini juga boleh. A hurricane was ini verb 2. Berarti belakangnya juga verb 2. Lampunya blow adalah blue. Dah. Oke, lampau. Oke ya. Oke, lanjutkan.
Oke, di sini juga ada the nih. Nah, ini subjeknya the. The greenhouse effect, subjeknya. Efeknya berapa? Satu efek. Kalau efeknya lebih dari satu, effects. Right? Efeknya satu, kata gantinya it. Oke, pronounnya it, verbnya s dong. Oke ya, he, she, it plus verb s kan. The greenhouse effect occurs. Right? The greenhouse effect occurs. Oke. Nah, kita harus cari kalau langsung does. Nah, ini double verb kan berarti setelah verb S ada does, double verb. Kan, ya. Kemudian ini ada subjek, the lagi, the earth, atmosphere, subjek, traps, verb. Berarti ada subjek, ada predikat. Subjek, predikat kok nggak ada conjunctionnya, nggak boleh. Ya, kalau ada subjek, predikat lebih dari satu harus ada conjunctionnya. Oke. Kemudian, oh ya, ini ada A dan C, we have konektor ya. Konektornya ada kan? When. Nah, kalau ada konektor, subjek, predikat ya. Coba kalau lihat yang A, predikatnya dulu, baru subjek. Tidak boleh. Kita cocokkan yang C, subjek, ada the ya. The Earth's atmosphere, atmosfernya singular, tunggal, verbnya verb S. Dah, oke. Jawabannya yang ini. Konektor, subjek verb. Ya, right. Let's continue. Number 5. Sorry. Ya, good. So, the lagi ya, the. Rose Bowl. Similar kan dengan yang tadi, nama proper noun ya. Pronoun. Nah, ini juga ada nih. Koma. Ini koma. Right? Berarti di dalamnya adalah apositif ya. The Rose Bowl tunggal is kata kerjanya. Nah, bentuk apositif itu seperti apa? Ya, apositif kita membutuhkan salah satu bentuknya adalah konektor. Nah, ini subjek predikat, no. Ya, langsung verb 2, no. Verb S, no. Butuh konektor yang posisinya di dalam koma seperti ini. Which takes place. Teksnya mengacu pada apa? Rose bowl, ya. Rose bowl-nya satu kan, verb S. Okay, we've got the answer here. Right, let's continue ya. Number 6, experiments. Experiments. Kita bisa lihat di sini bentuk apa? Subjek ya di awal kalimat. Oh, berakhiran S berarti jamak kan plural form. Nah, kita lihat nih ya experiments bla bla bla. Ini dari present loh. Tak tahu ini adalah verbnya. Nah, di sini ada objek. Objek salah satunya nih ya bentuknya kita ada noun. Nah, ada e-nya kan. Nah, berarti depannya sini adalah kata kerja, ya. Nah, kok terpisah ini antara subjek dan kata kerjanya ini agak jauhan ya. Berarti kemungkinan di sininya adalah bentuk apa? Nah, ini ada keterangan di sini. Experiments, kalau kita pilih yang B, nanti jadi double predikat tanpa conjunction, use dan represent. Boleh. Kalau yang C, double subject. Habis experiments kok ada pronoun? Ya, no. Oke. Experiments gene therapy ya. Ini juga sama double subject ya. Ada experiments gene therapy, terus ada verb S ya. Ini verb lagi. No. Nah, yang betul adalah E. Kenapa? Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Experiments ya. Kalau kita panjangkan ya. Experiments which use gene therapy gitu ya. Jadi di sini kita ada ya yang penjelasnya bentuknya seperti ini. Experiments which use sama dengan using gene therapy represent. Ini ya kalau dipanjangkan bentuknya seperti ini. Experiments, kalimat intinya adalah experiments represent a giant step into the medicine of the future.
bagian tengahnya itu seperti ini boleh. Jadi kalau ada subjek kemudian disusul dengan verb ing, kok nggak ada to be-nya jangan langsung disalahkan ya. Kita cari di belakangnya apakah ada kata kerja lain yang muncul. Ternyata ada represent. Ada kata kerja lain yang muncul, maka boleh di sini menggunakan verb ing. Ya, jawabannya yang A. Coba bentuk ini sudah ada beberapa variasi bentuk soal ya. Oke, kita naik lagi ke atas, number 7. Ya, oke. Ini ya, oke. Number 7. Oke. eh kita di sini ada yang pasti kata kerjanya adalah nih, ada are ya. Kata kerja yang kita tidak perlu mikir bentuk nggak perlu mau mikir think about its meaning. Got to be is an are was were ya, very easy to identify ini koma, then we've got others, uh, another subject and verb, ini verbnya ya kan tuh. Nah ini ya ternyata ada subjeknya, berarti ada subjek, ada verb, ada subjek verb, tentu pasti akan dibutuhkan adanya conjunction. A tidak ada conjunctionnya, salah. B juga tidak ada conjunctionnya. C juga tidak ada conjunctionnya, yang ada conjunctionsnya hanya yang D. Kita lihat ya, while kita kumpulkan, catat ya macam-macam kata yang bisa menghubungkan subjek predikat itu apa saja ya. Ini konektor ya, itu just call it conjunction, kata hubung. Some types of coral reefs, some ya adalah indikator untuk, this one is quantifier untuk menunjukkan jumlah lebih dari satu ya kan. Sometimes of coral reefs, subjek predikat, jadi conjunction subjek predikat, di sini subjek predikat, dah ketemu jawabannya yang D. Oke, number 8. Ini polanya sama seperti yang tadi using ya. Kalau kita panjangkan itu people is the subject ya. People is the subject. People who reverse the letters of words blank to read, suffer from dyslexia. Nah, suffer adalah kata kerja. Kata kerjanya di sini ya. People who reverse the letters of words. Ini apa nih? Ya, ini menerangkan ini ya. People yang mana? Who reverse the letters of words. Nah, kita butuh di sini apa? Ya. When trying to read, ya. When trying to read, suffer from dyslexia. Jadi kita kalau potong-potong ini ya, people who reverse the letters of words. When trying to read, ada conjunction. When trying to read, ya, setelah conjunctions, kalau tidak ada subjeknya, ya, itu harus dalam bentuk, kalau nggak verb ing, verb 3. Ya, jadi C ini ada kemungkinan juga benar. Tapi remember, kalau ing itu kalimatnya aktif. Jadi kalau kita panjangkan, when they try, ya, when they try to read, suffer from dyslexia. Ya, kalau he tentunya nggak benar ya, karena ini people, kata gantinya they. Ya. So for sure this one is not the answer. Ya, sebenarnya kalau yang A ini juga, ini um, kita ada bentuk present, kok yang di sini bentuknya lampau. Nah, itu juga nggak paralel ya, jadi ini juga salah. Oke, yang C ini penjelasannya seperti itu tadi ya, ini kalimat aktif, yang ini adalah kalimat pasif. Ya, mencoba bukan dicoba gitu ya. Oke, jawabannya adalah B. Right. Now, number 9.
featured at the Henry Ford Museum. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk inversion ya. Nanti kalian bisa review penggunaan inversion di dalam kalimat ya. Salah satunya di sini ya, featured ya. Featured at Henry Ford Museum ya. Kita ada apa nih? Featured verb 3 ya. Jadi past participle di sini. Dimulai dengan past participle, maka subjek dan predikatnya bertukar tempat ya. Featured at the Henry Ford Museum bukan an exhibit is, tapi is an exhibit ya. Sini kita punya topik inversion. Nanti akan ada beberapa bentuk lainnya lagi untuk inversions ya. Ini kalian bisa catat dulu. Top 3. Diawali dengan top 3 yang ada subjeknya, maka yang muncul setelahnya adalah inversions. Kata kerjanya dulu yang muncul baru predikatnya. Oke, number 10. Rubber. Rubber ya. Nah, rubber adalah benda. Kita lihat di sini apakah ada bentuk kata kerja lain yang muncul. Ya, ternyata ada kata kerja yang muncul ya. Ada to be nih. Ini adalah kata kerja, ya kan? Jadi bisa terpisah nih antara subjek dan predikatnya terpisah agak jauh, ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini kita harus hati-hati. Yang A ini predikat juga. To be verb 3. Kemudian ada is lagi tanpa conjunctions, nggak boleh. Jadi double predikat. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Rubber producing. Tadi memang memungkinkan ya, memungkinkan kalau verb ing tanpa to be di sini mungkin mengisi ini. Apabila ada kata kerja yang lain yang muncul di sini, ada kata kerja lain yang muncul. Tapi kenapa bukan producing ya? Ini berupa makna. Rubber itu menghasilkan atau dihasilkan. Lagi kita ada di sini kata from. Nah, kolokasi ya. Berarti dihasilkan dari, bukan menghasilkan dari ya. Dihasilkan dari. Nah, kita harus hati-hati dengan A. Yang A ini juga kalimat pasif ya. This one is also passive voice. Tapi kalau kita pilih yang A ini nanti akan double predikat. Nah, ini juga that produces from salah ya, bukan menghasilkan dari. Oke. Ini juga kalimatnya kalimat aktif. Yang tepat adalah ini. Rubber produced from. Nah, kalau kita panjangkan, rubber which is produced from. Ini ya, which is produced from vulcanized silicons with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Ya. Oke, teman-teman perhatikan. Jadi ada bentuk yang mungkin secara grammar benar, tapi secara makna biasanya untuk aktif pasif kita harus hati-hati ya. Karena secara grammar benar, tapi untuk makna ternyata nggak make sense. Ya, right. So, difficult with the answer. The answer is D. Ya, oke, kita right. Oke, kita turunkan. Kita naik, naik, naik. Oke, nomor 11 ya. Nah, tinggal 5 nomor lagi. Kita fokus hanya sampai 15 nomor di bagian ini ya. Memilih jawaban yang betul. Oke. Number 11. Hati-hati kita lihat ada koma. Setelah koma ada predikatnya kan? Predikat gampang banget nih. Ada was. Depannya berarti subjek ya. Subjek verb. Oke. Kalau depannya ini ya subjek verb, kalau kita lihat choice B, ya ini ada subjek, ada verb. Kalau nggak ada conjunctions-nya di sini, jangan pilih yang ini, nggak boleh. Kalau ada lebih dari satu subjek, satu verb, harus ada conjunctions ya. Nah, yang C juga sama, subjek verb, ada conjunction. Oke, ini juga double, nggak boleh. Ya, jadi sudah ada subjek verb setelah koma, kalau di depannya ada subjek verb, harus butuh conjunction. Ya, nah, di sini nggak ada.
Oke, pilih yang tidak lengkap subjek verb. Nah, mainly literary in school. Nah, ini ada kata keterangan di sini. Udah deh, pilihlah ini. Ya, mainly literary in school. Pronunciation ada keterangan. Dah, ya. Jadi kita tidak perlu subjek verb lengkap di bagian ini. That is number 11. Perhatikan ya, kalau Miss tulis di sini yang garisnya single ini subjek, yang double verb. Now, number 12. Ya, a Central Intelligence Agency. Anyway, you can pause at any time ya. Kalau mau diulang-ulang juga silakan rekamannya. Kalau mau di-pause dulu untuk memahami, untuk mengamati bagian-bagian dan jawabannya boleh ya. The Central Intelligence Agency. Ini subjek ya, nama nih proper noun. Ada namanya ya, CIA. Oke. Nah, came adalah predikatnya. Seperti tadi lagi, ini subjek, terus terpisahkan dengan predikatnya agak jauh. Ya, nah, ya, kita lihat what came about, of course not, ya. Ini dari subjek langsung ada what, ya, came, ya kita nggak pakai misal relative clause untuk nanti ada muncul ada who dan penanda ya, penanda konektor what, who, when, which. Ya, kalau itu pun ada, harusnya di belakangnya ada predikat lain yang muncul di sini. Ternyata nggak ada, ya. Jadi this is not the answer. Kalau yang subjek yang B gimana? Subjek verb ini udah ada subjek verb, kok di tengah-tengahnya ada subjek verb. Again nggak ada konektor, nggak bisa, ya. Yang D juga ini berturut-turut ya, subjek predikat. The Central Intelligence Agency, it was what came about. Ya, ini juga it doesn't make sense ini ya. Oke, so tinggal C bagaimana nih? The Central Intelligence Agency was that, ya, was what came about ya. Was what came about. Dan di sini ada subjek ya. Predikatnya was. Nah, kita tandai ya sebelum came, lambangkan ini boleh seperti ini ya. Jadi komplement ya. Jadi untuk menerangkan the CIA was what came about as a result of the national security. Oke. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi ya, yang A nanti jadi tidak ada predikatnya, yang B double subject predikat ya. Yang di 12 ini juga kita double subject predikat, tuh kan? Nah, yang paling tepat adalah C. CIA was apa? Was what came about as complement, menjelaskan bahwa CIA itu adalah ya sesuatu yang dihasilkan dari National Security Act of 1947. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ini bisa diulang-ulang lagi ya penjelasan untuk yang C ini. Oke, yang pasti salah seperti apa, salah seperti apa. Jadi kalau di bagian-bagian TOEFL itu memang ada aturannya, bahkan masuk ke dalam guidance-nya. Kalau menebak, ya, kalau sudah benar-benar nggak bisa, it's okay to have the best guess you can. Karena tidak ada sistem pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Ya, kita lanjutkan ya. 3 nomor lagi. Number 13. Let's give it a try from this part ya. Oil shale is subject. Predikat ya. Is apa? A soft, fine grained ya. Noun. Ada adjektif-adjektifnya soft, fine grained, sedimentary rock. So basically the information about this a rock yang seperti apa? Yang soft, fine grained, sedimentary
uh, rock ya, sedimentary. Kalau kita masukkan ini is lagi double kata kerjanya. Ini juga double. Nah, ini gimana nih? Oke, from ya, from oil and natural gas are obtained ya. Now we need to have ini ada subjek predikat lagi loh ya ternyata ya. Oil and natural gas subject are obtained to be verb 3 verb ya. Berarti kita juga membutuhkan konektor ya, subjek predikat. Konektornya from which ada konektor di sini. Oil and natural gas are obtained. Oops, no, not this one. Sorry. Ya, tapi yang D. Ya, the best answer. Subject verb, connector. 14. Appears. Verb S ya. Appears, verb S. Okay. Appears considerably larger at the horizon than it does overhead. Is kita kerja di sini ya. Merely an optical illusions ya. Kita ada apa ya di sini ya, noun phrase ya, an optical illusion. Nah, kita punya format ini berarti kita harus hati-hati ya. Kalau ini ada verb, kalau ini ada verb lagi ya. So from this aja, dari is ini kita tarik aja ke depan ya. Jadi ini kita tarik ke depan. Sepanjang ini adalah subjeknya ya. Kalau kita pilih the moon, secara sekilas benar, the moon satu verb S ya. Tapi masalahnya ini ada is. Jadi kalau ini kita isikan the moon ya, nanti akan ada double predikat ya kan? The moon appears kemudian is. Nanti double predikat. Nih. Kalau yang C gimana? Kalau kita pilih yang C, when the moon appears, nanti tetap ngasih double predikat. Oke ya. Nah, sekarang ternyata tinggal B atau D. Ini sekilas make sense ya. The moon which appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Ya, masa the moonnya illusion? The moon is optical illusion? No. Nah, di sini kita ada yang D ya. That the moon ya, bahwa that the moon appears considerably larger at the horizon that it does overhead. Jadi ini fact-nya itu nih mulai dari that sampai overhead. Ya, bahwa the moon appears nampak ya lebih besar ya, considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Jadi optical illusionnya ini mulai dari bahwa the moon appears bla bla bla. Oke, hati-hati ya. Right. Ya, jadi nampak di sini sepertinya ada konektor di depannya. Oke, jadi kita sampai di materi itu. Ya, number 14. Now, 15 ya, akhir dari struktur bagian pertama. 15. Kita lihat lagi apakah ada titik dengan koma-koma seperti ini ya, subjek verb. Ini ada nih, could be, could, model, subjek. Ya, apakah di depannya kata keterangan lengkap ataukah ada predikat atau subjek predikat yang kita pilih? Ya, oke, ada there. Ya, there biasanya pasangannya apa?
to be, ya. There is, there are, there was, there was, there were, ya. Asalnya adalah to be. Oke. Jadi ini double, ada there. Ini juga they were there, to be. Kalau ini kita pilih they were there to be, itu subjek predikat, padahal nggak ada conjunction lainnya yang muncul di sini, nanti jadi double. Ini juga subjek predikat double. Ya, ini double. Ini subjek predikat double. Ini sudah ada ini. Predikat, subjek. Ini juga sama, berarti di sini sudah ada dan tidak ada conjunction ya. Kalimat ini nggak ada conjunction di sini. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa. Oh, ternyata ini inversion dibalik. Udah ada there. Oh, were-nya dulu yang dibalik. Kenapa dibalik? Jadi ada beberapa inversion untuk inversion, teman-teman. Nah, di sini salah satunya adalah bentuk pengandaian. Ya, masih ingat if conditionals ya. Jadi if itu apabila if-nya tidak dimunculkan atau bentuk pengandaiannya tidak dimunculkan, maka ini dibalik posisinya. Jadi kalimat aslinya sebenarnya if there were to be an outbreak uh, of any of the six most dangerous diseases, this could be cause for quarantine. Jadi kalau di sini if-nya hilang, maka jadilah dia were there. Kalian bisa buka catatan untuk if conditional apabila if-nya tidak disebutkan dalam kalimat itu, maka harus diinversi ya. Harus di Jadi posisi antara subjek dan predikatnya bergantian gitu ya. Coba silahkan lagi, selamat mereview nomor 1 sampai 15 ini, and we will continue for the following discussion on bagian yang kedua ya, number 16 to 40 ya. So I think that's it for today. Hopefully you can review. If you do have any questions, then later you can we can have more discussions, especially in the classroom. Yeah, thank you everyone. Um, have a good day. Take care, stay safe and healthy, be happy. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.